Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daralun yang baru bergabung di channel YouTube ini, mohon untuk klik subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya agar kawan-kawan dapat informasi terupdate seputar Persiraja Banda Aceh maupun informasi klub Liga 1 lainnya. Nah, kali ini kita akan bahas sosok anak muda yang berhasil mendaratkan pemain asing berkualitas ke Aceh atau Persiraja Banda Aceh. Sebelum kita bahas tentang karirnya yang berjasa untuk Persiraja, mari kita dengar pengalaman pertama sang agen pemain ini. Sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya kawan-kawan klik subscribe dan like maupun aktifkan tanda loncengnya agar kawan-kawan dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Sebelum menjadi agen pemain asing, aktivitas Egy sebenarnya jauh dari permainan si kulit bundar. Meskipun dia mengaku suka memainkannya di PlayStation atau permainan Football Manager. Alumnus Universitas Diponegoro Semarang itu sebelumnya hanya aktif di organisasi internasional di bidang pengembangan potensi kepemimpinan pemuda. Dia menjadi fasilitator untuk pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Namun, organisasi itulah yang membuka jalannya menjadi agen pemain. Sebab dari kegiatannya sebagai fasilitator, dia punya banyak relasi dari berbagai latar belakang profesi, termasuk agensi pemain asing. Saya kenal orang dari Swiss, Brazil, Cina, lama-lama saya kenal pemain sepak bola, termasuk agen juga. Dari situ saya ditawari dan diajarkan bagaimana menjadi agen pemain, beber Egy. Namun, ilmu yang ia dapat dari agen pemain di luar negeri belum cukup untuk memulai karir sebagai agen pemain sepak bola di Indonesia. Terlebih, dia belum punya relasi di klub-klub tanah air. Beruntung, koleganya dari Serbia mengenalkannya pada pelatih asing yang menunggangi salah satu klub besar di Indonesia. Pelatih tersebut kemudian menjembataninya untuk menjalin komunikasi dengan pelatih lokal. Dari situ saya membangun relasi pelan-pelan. Akhirnya dengan personal branding yang saya usahakan, sedikit demi sedikit mereka ngasih kesempatan kepada saya. Pelatih pertama yang memberikan kesempatan kepadanya adalah Aji Santoso yang saat itu masih menunggangi Persela. Pemain yang dia tawarkan saat itu adalah bomber asal Brazil, Washington Brandão. Brandão sebenarnya bagus, dia mencetak 3 gol dari 4 laga dan membawa Persela ke perempat final Piala Presiden. Tetapi akhirnya dilepas karena bukan tipe striker yang dicari, timbuk pria yang Januari nanti genap berusia 31 tahun. Karena Brandão gagal, Persela kemudian memintanya menjadi pengganti. Hingga akhirnya dia menemukan Alex Gonçalves yang menjadi striker paling produktif pada putaran pertama Liga 1 2019. Sukses Alex di Persela membuatnya kembali mendapat tawaran pada bursa transfer paruh musim. Permintaan itu datang dari PSIS Semarang. Permintaan yang datang dari PSIS Semarang untuk mendatangkan pemain seperti Jonathan Cancilana dan juga Arin William. Performa Arin William dan Jonathan Cancilana yang cukup memuaskan bersama Persebaya dan PSIS juga membawa nama dan pengaruh positif bagi karirnya. Ada Borneo FC, Bali United, Tira Persikabo dan klub-klub yang kemarin bekerja sama sudah pasti katanya, termasuk Persib dan Arema. Namun, sukses Egy di tahun pertamanya sebagai agen pemain bukan tanpa cerita kegagalan. Selain Brandão yang dicoret Persela, 2 pemain yang sempat dibawanya ke Indonesia harus pulang tanpa klub. Pemain yang dimaksud adalah Henrique Campos Santos yang gagal bergabung dengan Barito Putra, serta gelandang asal Korea Selatan Cho Sang-hu yang harus berpulang dari PSIS Semarang karena sakit. Namun, pengalaman tersebut tentu menjadi pelajaran berharga bagi Egy. Dia pun berkomitmen untuk menjaga kepercayaan yang diberikan pelatih maupun klub dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas. Modalnya agen pemain nomor 1 terus. Kalau ada satu saja yang sukses, pasti reputasi kita sebagai agen naik, pungkas Egy. Nah, ternyata selama ini Egy juga berkontribusi begitu besar terhadap mendatangkan beberapa pemain asing bagi Persiraja Banda Aceh, termasuk yang beberapa hari terakhir didatangkannya untuk Persiraja Banda Aceh, yaitu Shory Morata, Panza Markovic dan juga Leo Lelis. Sebelumnya, Egy juga berhasil mendaratkan Adam Mitters yang kini bersama Persita Tangerang
yang juga pernah besar bersama Persiraja Banda Aceh. Egy juga mengungkapkan alasan Adam Miters kemudian lebih memilih Persita Tangerang daripada Persiraja Banda Aceh. Menurutnya, Adam Miters sangat ingin bermain di kota besar seperti Jakarta. Maka pada saat itu Egy menawarkan hanya ada 3 klub yang berdekatan dengan kota Jakarta, yaitu Persikabo Bogor, Persita Tangerang dan juga Persija Jakarta. Namun, kesempatan lebih terbuka untuk bergabung dengan Persita Tangerang dan tak butuh waktu lama akhirnya Adam Miters memilih Persita Tangerang, klub barunya di Indonesia. Egy sendiri mengaku bahwa dia pertama kali kenal dengan sosok Tut Ahyar di Persiraja Banda Aceh, yang kemudian dia dikenalkan dengan sosok Presiden Persiraja Banda Aceh yaitu Dek Gap. Itulah pengalaman pertamanya di Persiraja Banda Aceh yang berhasil mendatangkan Adam Miters yang tampil cukup baik di Liga 1 pada musim 2020 yang membuat nama Egy semakin melejit melambung ke atas, yang membuat ia kemudian dipercaya oleh beberapa klub besar seperti Persebaya, PSIS Semarang dan juga Persela Lamongan untuk juga ikut memakai jasanya dalam perekrutan pemain asing di Liga 1. Menurut Egy sendiri, sosok Adam Miters bukanlah pemain yang tidak suka dengan karakteristik masyarakat Aceh, melainkan hanya ada beberapa hal yang membuat Adam Miters lebih memilih bergabung dengan Persita Tangerang. Salah satu alasan yang diungkapkan oleh Egy pada saat pertemuan itu adalah karena Adam Miters memiliki seorang pacar yang merupakan warga dari Jakarta. Terlepas dari urusan pribadi Adam Miters yang kemudian memilih Persita Tangerang, Egy terus membangun komunikasi dengan baik dengan manajemen Persiraja Banda Aceh yang seperti kita ketahui dalam beberapa minggu terakhir, dia sudah berhasil mendatangkan 3 pemain penting bagi Persiraja Banda Aceh, yaitu Syori Morata, Panza Markovic dan juga Leo Lelis. Kabarnya untuk pekan depan dia juga akan mendaratkan 1 striker asing asal Brazil untuk segera bergabung bersama Persiraja Banda Aceh. Menurut gambarannya, yang menggambarkan adalah Paulo Henrique yang kemungkinan akan mendarat di Sultan Iskandar Muda untuk segera bergabung bersama Persiraja Banda Aceh. Terima kasih banyak kawan-kawan atas waktu dan dukungannya untuk channel ini. Semoga kawan-kawan semua sukses selalu dan jangan lupa like, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar kawan-kawan dapat notifikasi terbaru ketika kami upload video terbaru seputar Persiraja Banda Aceh, Liga 1 maupun Timnas. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.